Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal Saputra kembali bergabung menjumpai Anda Sobat IPB dalam IPB Podcast. Nah, kali ini ya, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir sosok yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah seorang alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Selamat bergabung nih Kang Aang, gimana kabarnya Kang Aang, sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Hikal? Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin. Makin subur itu. Makin subur ya. Nah, buat Sobat IPB, mungkin ada yang belum kenal Kang Aang. Kang Aang ini adalah selain sebagai seorang alumni IPB University, beliau juga adalah sosok inspiratif pemilik usaha si Petek ya. Enggak Luar begitu biasa. inspiratif. Biasa aja. Biasa aja enggak Ini dong. ada oleh-oleh nih buat Kang Hikal. Waduh, luar biasa. Nah, ini dia nih ya. Ini kita belum ngobrol-ngobrol udah dikasih oleh-oleh Iyalah. nih ya. Oke, ini adalah produk-produk dari si Petek, crispy ikan si Petek. Nah, boleh deh saya taruh beberapa di sini kali ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol Kang Aang. Saya tuh penasaran banget dulu gitu ya. Kita pernah ketemu, pernah ngobrol tentang Kang Aang dan juga tentang usaha si Petek. Tapi mungkin boleh dong Kang Aang, ketika Kang Aang di IPB, apa sih satu hal yang paling diingat semasa kuliah? Yang paling diingat banyak sih. Yang pertama, saya ngerasa bahwa kuliah di IPB itu bukan satu-satunya untuk kita ya nyari nilai gitu. Banyak kan orang kuliah cuma nyari IPK gitu atau nyari IP. Tapi saya ngerasa di IPB ini banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan. Mulai dari organisasi, terus kegiatan-kegiatan yang lain lah gitu kan. Banyak sekali. Jadi saya justru banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman leadership, terus organisasi, terus jualan, dagang itu semuanya ketika di kampus. Jadi dulu waktu TPB ikut jualan molen dulu kalau misalnya teman-teman angkatan 45 gitu. Dulu kan kita di asrama ya. Kita jualan molen Arab namanya itu. Molen Arab, benar ya. Kalau sekarang namanya itu adalah PPKU. Oh, PKU. Bukan TPB. Kalau dulu kan namanya TPB, tingkat persiapan bersama ya. Ketahuan ya eranya ya. Iya. Udah lumayan juga berarti ya. Oke. Nah, jadi banyak sekali bukan cuman nilai yang kita kejar gitu. Dan kita diajari di sini bukan cuman untuk diri sendiri tapi lebih ke tanggung jawab apa setelah kita lulus dari PB itu apa tanggung jawab kita kepada masyarakat gitu, khususnya bisa memberikan dampak yang terbaik khususnya di sektor agromaritim buat Indonesia. Jadi itu yang terngiang-ngiang di benak saya ketika lulus dari IPB sih kayak gitu sih. Okay. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di kampus tercinta ini kayak gitu. Berarti memang dari Kang Aang sendiri tuh sudah banyak sekali ilmu-ilmu dan juga mungkin aktivitas dan juga mungkin pembelajaran hidup gitu ya selama perkuliahan di IPB. Tapi boleh dong diceritakan juga nih buat Sobat IPB, ada nggak sih atau Kang Aang pernah nggak sih mengalami titik terendah gitu ataupun titik kritis semasa kuliah atau semasa merintis usaha si Petek ini? Titik terendah ya? Mungkin kalau saya ceritakan mungkin kalau bagi sebagian orang itu menjadi titik terendah, tapi ketika dijalani sepertinya biasa-biasa aja gitu. Contoh misalnya ketika di awal masuk IPB lah gitu kan, saya termasuk keluarga yang kurang mampu, jadi harus bayar ini itu nggak ada uang gitu kan, jadi ya harus jualan kue-kue kering, terus harus cari beasiswa sini gitu supaya untuk bisa tetap lanjut kuliah, tetap bisa menyelesaikan studi ini kayak gitu. Jadi ya di awal-awal itu ternyata nggak mudah gitu karena orang kampung, dari kampung kecil di Subang yang nggak ada sosok di kampung saya itu, nggak ada panutan siapa yang kakak kelas atau siapapun yang sudah lulus dari kampus itu nggak ada gitu. Jadi mungkin saya satu-satunya anak kampung itu yang bisa masuk ke kampus besar nih IPB. Dan kalau misalkan berhenti di tengah jalan kan lumayan ya nama baiknya kan. Jadi ya udahlah mendingan kita si pengalaman itu kita simpan, jangan sampai itu menjadi kesedihan apalagi buat keluarga. Jadi yang terpenting adalah sepahit apapun yang saya hadapi ketika di awal-awal kuliah di sini karena nggak disupport gitu kan. Yang penting orang tua atau keluarga nggak harus tahu apa yang kita rasakan di sini gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu karena di IPB lagi-lagi banyak banget peluang, semester 2 udah langsung dapat beasiswa. Sampai akhirnya saya dapat banyak beasiswa di IPB sampai akhirnya lulus kayak. Sampai wah ini luar biasa nih. Berarti Kang Aang ini ya bisa kita bilang sebagai sosok fighter sekali gitu ya.
Tidak hanya mungkin banyak juga orang-orang yang di luar sana juga yang kesulitan untuk masalah beasiswa, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi adalah intinya bagaimana cara kita untuk bisa mengambil peluang itu gitu ya Iya. Kang ya. Dan bagaimana cara kita untuk tetap bertahan, survive gitu ya. Betul. Karena saya yakin bahwa pendidikan adalah jalan paling pintas untuk memutus rantai kemiskinan. Nah ini dia, bagus sekali quotes-nya ya. Jadi dulu tuh orang tua kalau udahlah kalau misalkan lulus SMP kerja gitu. Karena banyak ya teman-teman saya lulus SMP kerja. Terus ada kesempatan lulus sekolah SMA, semua juga SMA juga gratis di salah satu sekolah milik Pemprov Jawa Barat. Jadi dari masuk sampai lulus gratis juga. Setelah lulus SMA udah kerja aja gitu kan. Tapi saya yakin kalau misalkan kita bisa kuliah gitu kan, bukan cuman karena titel sarjana, tapi karena wawasan, karena lingkungan, itu saya yakin itu akan bisa memberikan dampak yang paling besar untuk kehidupan kita setelah ini gitu kayak gitu. Pendidikan adalah cara terbaik untuk memutus rantai kemiskinan. Luar biasa, quotes baik Kang Aang ya. Enggak sih, itu juga saya dengar di mana gitu. Kang Aang, ini kalau kita lihat itu kan si Petek ini sudah tahun berapa ini? Sudah sejak tahun berapa? Sekarang mungkin masuk tahun ke-5 ya. Tahun kelima? Tahun ke-5 ya. Sudah tahun kelima, oke. Sudah tahun kelima dan si Petek ini tetap bertahan gitu ya. Mungkin boleh dong diceritakan juga ke Sobat IPB, ini awal mulanya seperti apa sih sosok Kang Aang, alumni Fakultas Perikanan dari Ilmu Kelautan ini tiba-tiba kenapa merintis si Petek? Padahal kalau kita lihat usaha itu banyak sekali ya, bidang-bidangnya dan lain sebagainya. Kenapa harus si Petek? Karena yang pertama saya jurusannya perikanan ya, Fakultas Perikanan jurusannya di manajemen sumber daya perairan. Yang kedua setelah lulus dari IPB saya bekerja dulu di salah satu perusahaan oil and gas. 2 tahun di sana kerjaan saya tuh banyak keliling-keliling Indonesia gitu. Jadi ke Padang, ke Kalimantan, ke Gorontalo. Saya ngelihat ada potensi-potensi perikanan di daerah-daerah itu yang sudah punya nilai, sudah punya value gitu. Nah sedangkan di daerah saya di Cianjur itu ada ikan namanya ikan petek ya. Orang sana menyebutnya ikan petek, ikan kaca-kaca sebenarnya. Melimpah tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Saya yakin kayaknya kalau ini dimanfaatkan itu akan bisa memberikan dampak yang luar biasa buat masyarakat atau apalagi buat Nelayan di sana nelayan gitu di sana ya. gitu kan. Jadi 2 tahun kerja saya putuskan untuk udahlah resign aja gitu. Resign terus ngurusin ikan yang gak jelas. Awalnya kan gak jelas ya. Ikan yang gak jelas ini. Tapi ternyata dengan niatan karena saya ngerasa bahwa saya sampai ada di titik itu bisa sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kerja di tempat yang kata orang wow gitu. Tapi saya ngerasa bahwa oh kok manfaatnya cuma buat diri saya ya gitu kan. Padahal saya dibesarkan dikasih beasiswa oleh banyak orang, dikasih manfaat oleh banyak orang. Tapi setelah ada di posisi itu saya cuma nikmatin sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa kok saya kurang bermanfaat ya gitu kan. Ya udahlah, mumpung masih muda, waktu itu pun usia 23 atau 24, udahlah saya resign dulu. Resign dari migas? Iya, resign terus ngembangin ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ini bisa kita kembangkan atau usaha kita bisa buat di desa, itu bisa memberdayakan orang-orang desa gitu. Dengan begitu kita bisa pertama mengurangi urbanisasi. Banyak sekali orang-orang desa pada lari ke kota gitu kan, jadi jadi kuli segala macam. Mendingan kita kembangkan usaha-usaha di desa supaya orang-orang desa tetap tinggal di desa, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan yang paling tinggi saya ingin mereka merasa bangga bahwa dengan menjadi orang desa mereka bisa hidup di desa, bekerja di desa, dan bisa sejahtera dari kampungnya sendiri kayak gitu. Wow, luar biasa ini ya. Usia 23 tahun atau 24 tahun kemudian diberikan fasilitas hidup, bekerja, dan juga diterima di migas gitu ya. Ya mungkin dari segi ekonomi, dari penghasilan itu bisa 2 digit lebih gitu ya. Ini kenapa nih alasan selain alasan yang tadi gitu, kok Kang Aang sendiri udah deh gue resign aja deh 2 tahun gitu. Selain tadi ingin lebih bermanfaat gitu ya, ada gak sih alasan lainnya gitu? Padahal kan kalau dari ekonomi lebih menjanjikan dong bekerja di migas gitu ya. Iya, tapi lagi-lagi ternyata kebahagiaan itu bukan dinilai dari banyaknya uang yang kita dapat. Justru ketika kita semakin memberi itu bahagianya lebih ajib gitu. Wah, ini seru nih. Ini bener seru kan? Ya. Bener. Jadi
ketika di awal-awal mungkin kalau misalkan saya bekerja, saya dapat gaji gitu kan, saya mau ngasih ke siapa, satpam atau OB gitu, yang orang terdekat saya aja. Tapi kalau mau ngasih lagi, nanti nunggu gajian lagi gitu kan. Kalau saya punya usaha, hari itu kita mempekerjakan orang lain, hari itu juga mereka dapat gaji gitu. Hari itu juga mereka dapat keuntungan, manfaat dari usaha yang kita lakukan. Jadi dengan berusaha itu kita sebenarnya bisa semakin semakin banyak kita ngasih buat orang lain. Dan hasilnya ketika kita ngasih itu jauh lebih bahagia. Dan menurut saya kesuksesan itu bukan dinilai dari berapa uang yang kita dapat gitu. Uang itu saya yakin lah uang itu akan ngikutin lah kalau misalkan ternyata usaha kita bisa diterima, usaha kita bisa bermanfaat, sukses, uang pasti akan ngikut gitu. Jadi yang pertama adalah memang niatnya itu jangan hanya sebatas uang ketika bisnis kayak gitu. Jangan hanya sebatas uang ketika teman-teman ingin memulai suatu usaha gitu ya. Ya. Karena capek kan usaha itu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dengan usaha, terus misalkan ada satu anak yang, Kang saya seneng banget nih gitu, pakai seragam baru dikasih sama neneknya kerja di tempat saya. Padahal berapa sih harga seragam itu? Tapi bagi anak kecil itu sangat bahagia. Dan saya yang diceritakan lebih bahagia dibandingkan saya merinding si itu gitu. Sekarang ada nenek-nenek yang kerja di tempat kita kan rata-rata udah usia lanjut ya, karena memang ya mereka bisa sulit untuk mendapatkan kerjaan di tempat lain gitu, makanya kita berdayakan mereka. Sekarang yang tadinya rumahnya udah mau roboh gitu kan, dengan bekerja sedikit-sedikit bisa renov dan mereka bisa hidup lebih layak. Dan itu kebahagiaan. Mungkin ketika saya masih kerja di perusahaan besar, yang hal-hal kayak itu kan nggak tersentuh sama kita gitu. Dan mungkin kita juga nanti temennya ya orang-orang high lagi lah misalkan, mungkin akan ke bawah juga gitu, nggak ngelihat apa yang ada di akar rumput gitu, kayak gitu. Oke, wow, ini menarik sekali gitu ya. Justru kalau saya lihat ini adalah benar-benar mental seorang wirausaha gitu, yang memang tidak hanya melulu tentang money oriented gitu, tapi bagaimana cara kita untuk memberdayakan, menambah value dalam usaha yang kita jalani untuk bermanfaat kepada orang lain. Saya jadi penasaran nih Kang Aang. Kang Aang mungkin pernah mengalami masa sulit semasa kuliah gitu ya, dalam hal kendala ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya penasaran, apa sih yang paling Kang Aang ingat yang diberikan oleh IPB, terutama dalam segi misalnya pengajaran ataupun misalnya treatment yang dilakukan untuk Kang Aang dalam belajar gitu, sehingga membentuk karakter Kang Aang sampai dengan hari ini gitu. Saya yakin pada satu nilai kalau misalkan ada orang yang sukses di satu tempat gitu, yang membuat mereka sukses itu bukan dirinya sendiri, tapi lingkungannya. Kalau misalkan ada banyak alumni kita, alumni IPB yang dikatakan sukses lah, itu berarti sebenarnya IPB-nya yang sukses. Karena saya ngerasa pertama kali waktu saya masuk IPB semester pertama, saya nggak ikut organisasi sama sekali. Saya fokus pengen belajar supaya IPK tinggi kan kayak gitu kan. Ternyata IPB kan keras banget, maksudnya susah banget gitu susah kan. Ya, benar banget untuk mendapatkan nilai. IP saya bukan. IPK cuma 2,8 semester 1. Wah kata saya. Tapi semester 2 ngelihat banyak orang-orang yang ikut organisasi. Saya kayaknya pengen ikut organisasi lah gitu kan, supaya udahlah. Karena dulu ada istilah IP-nya berapa misalkan. IP standar apa dulu? Standar organisator atau standar mapres gitu ada kan. Ada standarnya masing-masing ya. Organisator itu sebenarnya kecil-kecil. Saya nggak percaya gitu kan. Ya udah saya karena saya udah 2,8, nah saya ikut organisasi supaya ketika ditanya berapa IPK-nya standar organisasi gitu kan. Ada alasan gitu ya. Tapi ketika saya masuk, saya ikut di DPM, terus saya ikut di LDK Al-Huriyah gitu kan. Jadi kalau ada waktu-waktu senggang di sela kuliah, kita sering ada meeting. Nah biasanya kalau meeting, sebelum meeting dimulai, saya suka ngeliat teman-teman pada baca buku dulu, kok kayaknya semangat banget gitu, sambil nunggu meeting aja mereka sampai belajar. Jadi sambil belajar gitu ya. Ketika habis meeting saya pulang itu malu, teman-teman saya pada belajar gitu kan, saya hari ini belum belajar, jadi dipaksakan gitu akhirnya untuk belajar. Dan setelah saya ikut organisasi, IPK saya berapa coba kan? Jadi berapa?
IP-nya, Heeh. IP semester itu 3,8. Subhanallah. Jauh Berarti banget. drastis ya perubahannya Iya. ya. Jadi justru ada motivasi, ada apa ya, ada Hmm. tantangan ketika kita berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Jadi makanya kalau misalkan banyak lulusan IPB yang sukses, saya yakin bahwa lingkungan yang dibentuk atau lingkungan yang ada di IPB itu memang lingkungan yang sukses kayak gitu. Oke, berarti kalau saya bilang adalah Kang Aang setuju dong kalau di IPB ini selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Selalu bisa dibilang lingkungannya sangat kondusif untuk orang-orang sukses. Setuju nggak? Setuju. Ayo masuk IPB. Ya bukan membagus-bagus karena itu yang saya rasakan. Jadi dan IPB itu memberikan kebebasan. Kayak misalkan saya bisa waktu kuliah saya ikut ikut ada PKM namanya tuh yang pekan kreativitas Program mahasiswa. kreativitas mahasiswa. Atau masih ada nggak sekarang? Masih ada. Terus ada event-event lomba sampai saya bisa ke luar negeri gitu. Itu IPB membebaskan banget gitu hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi banyak banget yang saya dapatkan ketika di kampus. Makanya saya kalau misalkan pesan sama adik-adik kelas misalkan di kampus, jangan cuman kerja atau jangan cuman belajar di dalam ruangan aja gitu kan. Sayang ngapain masuk IPB gitu. Mendingan di tempat lain aja kalau misalkan cuman pengen belajar doang gitu. Justru manfaatkan kegiatan-kegiatan di luar kelasnya itu sangat banyak banget. Mau ada ikut UKM, mau ikut organisasi itu nanti jaringannya setelah lulus itu Kepake ya. kepake banget gitu. Wah, ini sayang banget nih kalau seandainya nih ya buat sobat IPB yang mungkin sekarang cuma sekedar kuliah pulang gitu ya, kupu-kupu ya, aduh jangan ya sayang ya. Harus paling enggak ikutan apa kayak UKM gitu ya atau organisasi atau BEM juga boleh ya, bagus ya. Nah, Kang Aang, saya pengen tanya nih, di dalam kondisi pandemi saat ini gitu ya, ini ngaruh nggak sih di Petek sendiri? Ngaruh Kang, Heeh. ngaruh. Terdampak lebih susah atau malah justru ada hikmahnya nih? Kita termasuk yang terdampak, tapi terdampaknya positif Kang. Terdampak positif. Oke. Iya, karena memang sebelum pandemi 2019 itu kita sudah siapkan sistem online kan. Kita menggunakan sistem reseller penjualannya. Jadi dari situ kita udah mulai digitalisasi semua kegiatan marketing, semua kegiatan pelayanan semuanya sudah terdigital. Jadi artinya ketika semakin banyak yang order itu nggak terlalu ngaruh ke ke sistem pelayanan. Nah, ketika pandemi ini ada 3 hal yang membuat kita terdampak positif. Yang pertama produk, karena produk kita adalah produk yang ready to eat. Makanan bisa jadi camilan atau lauk makan yang praktis tinggal makan. Selama pandemi ini banyak orang yang nggak mau keluar rumah atau takut keluar rumah atau belanja segala macam, pengennya belanja online gitu kan. Pengennya makanan yang praktis. Yang tadinya mereka makan harus di restoran, sekarang di rumah aja. Masak aja nggak bisa, jadi makanya order makanan yang ready to eat. Produk kita menang. Yang kedua, produk kita bisa didistribusikan secara online. Beda kalau misalkan produk-produk resto ketika mungkin yang sekitar wilayahnya mungkin oke, tapi ketika keluar kota, keluar pulau kan susah gitu. Nah, produk kita juga memiliki keunggulan bisa dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Yang ketiga adalah banyaknya orang-orang yang terdampak di PHK lah, dirumahkan gitu kan, karyawan-karyawan. Dengan mereka di PHK, mereka dirumahkan, mereka butuh penghasilan tambahan untuk keluarganya. Keluarganya tetap harus makan dong. Makanya mereka berlomba-lomba mencari penghasilan tambahan. Dengan sistem reseller yang sudah kita buat sebelumnya, justru itu menambah banyak reseller. Resellernya malah justru banyak di masa pandemi. Iya, dulu yang mungkin sebulan itu kita ada penambahan reseller baru paling cuma 100-200 orang per bulan. Sekarang sebulan bisa 1.500 orang reseller baru per bulan di masa pandemi. Jauh sekali ya, signifikan. Iya, makanya juga awalnya saya juga kekhawatiran, wah ada pandemi gimana ya dengan bisnis kita gitu kan. Terus akhirnya setelah dijalani, setelah kita pelajari, setelah kita ubah strateginya gitu kan, ternyata menemukan hal-hal yang baru juga. Termasuk ketika pandemi ini terjadi, banyak UKM kita yang terlena dengan kegiatan marketing biasanya. Biasanya kan UKM kita tuh produksi, titip, jual di oleh-oleh. Oleh-oleh semuanya terdampak karena wisata juga terdampak. Tutup semua banyaknya. Semua. Terus
ada yang produksi ikut pameran ke pameran. Pameran ke pameran juga udah nggak Tutup ada, semuanya. tutup semuanya. Jadi banyak sekali yang UKM-UKM kita yang tidak melakukan digitalisasi itu hampir bangkrut, Kang. Iya. Itu hampir udah putus asa. Nah, di sana karena kita malah ada penambahan permintaan, artinya produksi kita harus ditambah gitu. Betul. Nah, tadinya rencana saya akan terus tambah kapasitas produksi. Tapi setelah banyak mendengar curhat dari berbagai mitra-mitra UKM gitu kan, maksudnya teman-teman sesama pelaku UKM dengan yang adanya bangkrut segala macam, saya merasa, daripada saya meningkatkan kapasitas produksi sendiri, kenapa nggak saya rangkul aja UKM-UKM ini gitu untuk kita bantu pasarkan gitu kan. Kita coba pertama apa yang apa namanya yang menarik nih, kita survei dulu konsumen. Selain si PT kira-kira maunya apa? Abon. Kita cari supplier atau produsen pengolah ikan tuna. Kita ambil terus kita repack dengan kemas ulang dengan si Petek. Ya kayak gitu. Jadi kita kerjasama juga apa namanya bukan cuma itu sebenarnya, bukan cuma repack, tapi kita benar-benar jaga kualitas abonnya benar-benar harus masuk ke grade-nya si Petek. Tetap ada quality control, tetap ada gitu quality ya. control, tetap ada SOP yang harus kita jaga, SOP yang mereka harus ikutin. Ternyata mereka juga mau, Kang. Ternyata UKM-UKM kita itu ketika ada kolaborasi mereka sangat terbuka sebenarnya. Tinggal gimana caranya kita bisa nggak masuk ke UKM-UKM tersebut. Nah, setelah gitu malah semakin tinggi lagi. Yang tadinya cuma beli si Petek, si konsumen sekarang beli abon. Terus semakin kesini banyak lagi UKM, ada teri dari Madura, sama kita produksi lagi. Selain Petek ada abon, ada teri. Kita produksi lagi rebon, kita produksi lagi roa. Jadi banyak ini ya si Petek ya. Dan justru pandemi ini membuka kolaborasi si Petek dengan mitra-mitra UKM yang lainnya kayak gitu. Wah, ini luar biasa, ini bisa dibilang sebagai berkah di kala pandemi gitu ya. Mungkin banyak orang juga yang ketika dia mungkin tidak bisa adaptif gitu ya dengan kondisi pandemi ini, malah justru mungkin yang hanya bisa mengeluh dan lain sebagainya. Wah, ini keren banget. Kang Aang, boleh dong sebelum nanti kita akhiri bincang-bincang kita ini ya, mungkin buat teman-teman ataupun buat sobat IPB yang ingin merintis karir sebagai seorang wirausaha gitu ya, kira-kira apa sih yang harus mereka siapkan? Yang harus disiapkan siap gagal. Bener, harus siap gagal dulu ya, mental dulu ya. Bener Kang. Dari sekian banyak teori, dari sekian banyak praktek, bahkan mungkin pelajaran-pelajaran bisnis, biasanya melupakan kegagalan dalam bisnis. Tapi justru sebenarnya pengusaha itu sangat dekat dengan kegagalan. Artinya si Petek bisa kayak gini juga nggak mulus-mulus aja, banyak banget rintangannya. Nah, mindsetnya adalah diubah dulu bahwa bisnis itu resikonya gagal, kayak gitu. Kalau mindsetnya sudah ditanam kayak gitu, berarti kita tahu bahwa bisnis itu banyak tantangannya, banyak resikonya. Ketika kita mau mulai bisnis, berarti kita harus lebih tangguh, harus lebih siap, harus lebih passionate, harus lebih konsisten menjalani usaha itu. Jadi jangan leha-leha. Kalau misalkan di awal kita pengen usaha, pengen bisnis, pengen punya perusahaan segala macam, tapi mental leha-leha itu sama sekali akan sulit. Tapi kalau misalkan dari awal kita udah bisnis itu resikonya gagal, maka dari itu kalau saya mau jadi pebisnis, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan supaya nggak gagal supaya gitu gagal, ya. Terus belajar lagi gitu kan, belajar hal-hal baru, ilmu bisnis gitu kan, ilmu bisnis, ilmu closing, ilmu marketing, ilmu segala macam, operation dan lain-lain. Karena banyak sekali tuh orang yang pengen bisnis tapi malas, masa saya mau belajar ulang lagi loh. Masuk contoh ya, misalnya masuk karyawan aja, misalkan kita kan dites ya, harus belajar ini itu masuk karyawan yang misalkan karyawannya di bagian apa, marketing, belajar marketing. Nah, ini kita bisnis mengelola semuanya, mulai dari produksi, administrasi, perizinan, marketing segala macam. Masa nggak mau belajar? Nah, kuncinya yang pertama, kalau misalnya kita sudah benar mindsetnya bahwa jadi mindset yang harus ditanam itu, bisnis itu sulit tapi bisa. Bukan bisnis itu mudah, bisnis itu sulit tapi bisa. Yang kedua adalah kuasai ilmu-ilmunya. Mau nggak mau mereka harus belajar hal-hal baru, makanya butuh mentor, butuh komunitas untuk saling belajar. Dan yang terakhir adalah konsisten. Karena kalau misalkan karena tadi bahwa suatu saat kita akan menemukan titik terendahnya, kalau misalnya kita nggak konsisten nih, kita akan terpuruk selamanya kayak gitu. Harus istiqomah ya. Harus istiqomah. Saya penasaran nih, dijawab dengan cepat ya Kang Aang ya. Dulu Kang Aang diterima di Migas.
Ya. memutuskan untuk pindah gitu kan, resign gitu kan, dan untuk mengembangkan si Petek sampai dengan detik ini, menyesalkah? Enggak. Kenapa? Karena apa ya, mau dari segi apa, dari segi kebermanfaatan insya Allah sekarang jauh lebih bermanfaat dibandingkan yang Yang sekarang? ya yang sekarang lebih bermanfaat dibandingkan yang lama lah gitu kan. Dari segi apalagi lingkungan, misalkan lingkungan, kita dengan kita punya bisnis sendiri kita bisa menyesuaikan, mau ngadain pengajian atau kemanapun insya Allah kita bisa lebih fleksibel lah gitu kan, karena kita itu sendiri. Terus dari segi penghasilan juga alhamdulillah dengan udah 5 tahun ya Sama aja akhirnya ya? bahkan Lebih? Oke. Berarti nggak menyesal ya, keputusan yang tepat berarti ya? Iya, makanya kan kita bisa ngomong nggak menyesal itu kan sudah 5 tahun dijalani. Kalau misalkan awal-awal mungkin kalau Kang Haikal dulu waktu tahun pertama nanya ke saya, iya nyesal juga itu. Karena ternyata bisnis itu nggak mudah gitu kayak Tapi gitu. bisa. Tapi bisa. Tapi sekarang sudah 5 tahun dijalani dengan konsisten ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Oke, luar biasa, sukses selalu nih buat Kang Aang. Terakhir boleh dong sampaikan kira-kira kalau dari Kang Aang sendiri ada nggak sih harapan untuk hidup Kang Aang sendiri ataupun untuk usaha si Peteknya, silahkan. Kalau dari saya sebenarnya nggak muluk-muluk, mudah-mudahan yang cita-cita saya itu mudah-mudahan kalaupun si Petek terus semakin membesar, semakin besar, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak karyawannya dan mungkin semakin sukses. Doa dari saya tuh ya Allah mudah-mudahan si Petek terus berkembang, terus besar, terus melibatkan banyak orang, tapi jangan merubah gaya hidup saya. Maksudnya tuh kalau misalkan sekarang penghasilannya 10 misalkan, gaya hidup saya di angka 10 misalkan, ya udah nanti ketika penghasilan saya 100 saya tetap mudah-mudahan di gaya hidupnya tetap 10, 1000, 10.000, 100.000 saya mudah-mudahan tetap di gaya hidup yang 10. Kenapa? Karena nanti sisanya yang misalkan 100 berarti 90-nya itu buat kebermanfaatan yang lain. Luar biasa. Mudah-mudahan kayak gitu, itu mudah-mudahan doa saya. Jadi karena saya punya kekhawatiran itu, ketakutan terbesar semakin besar si Petek semakin besar juga gaya hidup saya. Jadi nanti visi utama kita ingin menjadi orang yang bermanfaat nggak kecapai. Tetap Karena harus habis buat diri sendiri ya. harus tetap rendah hati dan juga istiqomah berarti ya Kang Aang ya. Mudah-mudahan, makanya mohon doanya aja. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih banyak Kang Aang sudah berkenan hadir ya, sudah banyak sekali insight positif yang diberikan nih ya untuk Kang Aang kepada teman-teman, kepada sobat IPB semuanya. Semoga buat sobat IPB yang ingin merintis usaha ya, semoga ini bisa sebagai langkah awal untuk belajar juga ya. Dan jangan ragu pokoknya apapun tujuan hidup kamu, yang penting adalah untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kang sukses selalu ya, sehat selalu, salam buat keluarga, salam buat karyawannya. Haikal Saputra pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.